Alifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qatta'nahum fil ardi umama minhumus shalihuna wa minhum duna dzalik. Wa qatta'na, dan memisah-misahkan aku pada kembali ke Al-Ladin yang paling tepat. Pada Al-Ladin, mantan pada orang-orang. Hum pada Al-Ladin farokna, artinya memisahkan kami, hum pada Al-Ladin fil ardi, di bumi, umaman, dengan menjadi kelompok-kelompok. Firokon artinya menjadi kelompok-kelompok. Minhum itu sebagian dari Al-Ladin as-salihuna, adapun orang-orang soleh. As-salihuna, adapun orang-orang soleh. Wa minhum, dan itu sebagian dari Al-Ladin nasun, adapun orang-orang dunadzalika yang tidak demikian solihun. Dunadzalika yang tidak demikian solihun. Manusia dikelompokkan, dipisah-pisah menjadi berkelompok-kelompok. Di antara golongan tersebut, ya, di antara kelompok-kelompok tersebut ada orang-orang yang soleh dan ada yang tidak. Al-kufaru yaitu orang-orang kafir, wal fasiquna, dan orang-orang fasik. Orang soleh, orang kafir, dan orang-orang fasik. Inilah kenapa kita harus mencari kelompok yang baik, mencari teman-teman yang baik, yang punya pengaruh baik dalam hidup kita, yang kita saksikan sebagai orang-orang yang baik. Upaya-upaya tersebut supaya kita mendapatkan takdir yang baik, mendapatkan perjalanan hidup yang baik. Tentu saja orang-orang yang soleh, kata solih itu sendiri nih, dari kata solaha, yang artinya pas, patut, ucap, sikap, perilakunya itu pas, itu soleh. Dan mungkin juga sering mendengar istilah maslahah. Maslahah itu adalah ya pas, kita nggak tahu baik buruknya, tapi ya sudah, itulah kekayaan konsep hidup dalam Islam. Dalam Islam itu ada istilah maslahah, kemaslahatan. Kemudian bahasanya di Indonesiakan. Kekayaan bahasa Indonesia ini kan banyak sekali dipengaruhi oleh bahasa Arab karena memang dulu yang datang membangun sebuah peradaban yang cukup besar di Nusantara, okay, itu adalah pedagang-pedagang dari Arab. Maka banyak sekali bahasa-bahasa serapan dari bahasa Arab. Seperti kata soleh, soleh kalau dalam serapannya, sama kalau nulis ya, itu kata soleh itu serapannya yang dipakai adalah salih. Kalau kata salih dalam bahasa Indonesia itu tidak hanya orang Islam yang pakai, ya, tapi bahkan terjemahan Injil, terjemahan Bible dalam bahasa Indonesia juga menggunakan kata salih. Ini menunjukkan bahwa kekayaan bahasa di Nusantara ini memang banyak sekali dipengaruhi oleh bahasa Arab. Kelompok orang-orang yang soleh ini harus kita upayakan kita bisa bergaul dengan
circle atau kelompok firqoh gitu, atau kelompok orang-orang yang soleh, dengan harapan ya nantinya kita di masa depan akan memiliki kehidupan yang baik sesuai dengan kehendak Allah. Karena bagaimanapun ada ini, oh ini nggak cocok sama ini gitu ya, akhirnya bahkan di dalam pengelompokan sendiri ada kelompok solihun, ada kufar, berarti jelas di sini adalah kelompok orang-orang yang kufur nih, yang tidak percaya pada Allah. Kemudian golongan orang-orang yang fasik. Orang-orang fasik yang mungkin percaya pada Tuhan tapi tidak mau sholat dan sebagainya, atau membiarkan kejahatan-kejahatan terjadi, membiarkan keburukan-keburukan terjadi, itu golongan orang-orang yang fasik. Dan kelompok yang paling banyak cabangnya, semuanya bercabang lagi itu. Bahkan ketika Rasulullah wafat, beliau mengatakan bahwa umatku nantinya akan terpecah dalam sekian puluh atau bahkan sekian ratus kelompok gitu. Itu dikatakan oleh Rasulullah, yang artinya orang-orang soleh sendiri juga akan ada kelompok-kelompoknya masing-masing. Bahkan kalau kita mengkaji di dalam hikam itu kan ada banyak sekali ya. Ada kelompok orang-orang makrifat gitu ya. Nanti ada lagi kelompok orang-orang yang seperti ini, level keimanannya seperti ini, itu kelompoknya ini gitu. Atau bahkan kelompok-kelompok yang ono sing kunut, ono sing gak kunut. Di Indonesia sendiri berapa kelompok sudah nih? Yang terbesar sih 2, NU sama Muhammadiyah. Dua-duanya karena sudah menjadi ormas yang cukup lama di Indonesia, pengikutnya sama banyaknya. Sekarang penampilannya sama itu antara NU dan Muhammadiyah. Kalau waktu zaman saya kecil kelihatan sekali perbedaannya gitu. Penampilannya orang NU sama Muhammadiyah itu. Kalau sekarang udah di Muhammadiyah. Nah, kelompok-kelompok ini memang akhirnya terjadi karena memang jiwa manusia itu al-arwahu junudun mujanadah. Di mana jiwa manusia itu akan dipertemukan dengan jiwa yang sama. Nah, kelompok-kelompok ini memang dibuat sebenarnya bukan Allah sudah memberi peringatan bahwa manusia itu kelak akan terpisah-pisah karena ada perbedaan persepsi dan sebagainya gitu. Secara otomatis di situ akan terjadi pengelompokan. Nah, maka bagaimana kelompok-kelompok ini bisa berjalan beriringan, ya, tidak lain adalah saling menghargai, saling menjaga, saling menghargai gitu ya. Kalau sudah yang satu, kalau sudah ada perebutan, nah ini berarti harus ditindak tegas ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Israel itu. Ya, awalnya mereka datang sebagai pencari suaka, ya. Mencari suaka berarti mereka tidak punya tempat tinggal, tidak punya makanan. Mereka adalah korban peperangan gitu ya, atau bermental korban. Ditolonglah sama orang-orang Palestina, terpaksa menolong. Kenapa? Karena waktu itu mereka dikirim oleh kerajaan Inggris Raya untuk menempat di Palestina, padahal Palestina bukan tanah kosong ya, karena ada perjanjian Balfour itu, di mana ia menjanjikan tanah Palestina itu akan menjadi rumah bagi orang-orang Israel gitu ya, bagi orang-orang Yahudi. Pada saat itu belum ada nama Israel. Jadi kalau ada bukti memang dan ada bukti empirisnya nih, pada saat itu uang koin Palestina itu usianya lebih tua daripada terbentuknya negara Israel. Yang artinya ya mereka memang datang dengan penuh paksaan. Nah, kalau sudah seperti ini, jangan sampai nih kita terafiliasi dengan kelompok ini gitu ya. Maka gerakan boikot itu harus tetap ya, usahakan tetap istiqomah sampai kapan? Sampai kapanpun bila perlu. Ya, sampai kapanpun. Pokoknya benar-benar hindari produk-produk maupun jasa yang terafiliasi dengan Israel. Ya sebisa kita lah ya. Banyak yang kita nggak tahu, kita nggak bisa. Kalau diafiliasikan, semua perbankan itu terafiliasi dengan Israel, karena memang dari sekitar tahun 1800-an Israel ini orang atau keturunan orang-orang ya yang sekarang jadi Israel itu ya,
mereka orang-orang Yahudi itu memang punya kapasitas untuk mengolah data keuangan. Bahkan ketika mereka nggak punya rumah, nggak punya apa-apa, mereka bisa mengolah data keuangan yang pada saat itu dikuasai oleh kerajaan Inggris Raya. Mulai daripada saat itu, ya kemudian sampai saat ini, maka semua data keuangan, ya, bahkan konsep keuangan kapitalis ini semuanya terafiliasi dengan Israel. Tapi kalau untuk produk-produk yang sekira kita bisa hindari, ya kenapa enggak gitu. Sebisa mungkin itu terus dilakukan. Anggap saja itu duduk kelompok awak dewe. Jelas-jelas mereka selain kufar, mereka juga masuk dalam kategori fasik ya, karena berbuat banyak sekali kerusakan. Maka kita terus berdoa ya mudah-mudahan segera dilakukan gencatan senjata permanen ya, sehingga Palestina bisa merdeka. Karena setiap hari kalau kita lihat berita itu udah bikin pusing ya, udah bikin pusing. Ada anak kecil baru lahir, orang tuanya ambil akte ya, ngurus akte, pulang-pulang anaknya tinggal selimut sama tulang belulang, padahal anaknya baru lahir. Sehari ini kejadian-kejadian mengerikan seperti ini harusnya menjadi warning atau menjadi peringatan penting bagi kita untuk terus melakukan gerakan boykot. Ya cuma itu yang bisa kita lakukan, cuma itu. Kalau kita punya uang banyak, mungkin isok coba berangkat ke sana, kita punya kekuasaan, mungkin bisa bersuara lebih. Tapi karena kita rakyat biasa ya, yang masih memikirkan besok makan apa, bulan depan saya punya enggak ya uang sekian gitu. Nah, berarti kan rakyat biasa sawak dewe iki ya. Maka yang bisa kita lakukan minimal ya, minimal adalah boykot. Terus istiqomahkan itu. Ya gini, di sela-sela ngaji tak ingetin lagi. Ini menilai awak dewe ketemu nang akhirat, oh nggih ya Allah kula dielingaken terus. Saling bersaksi kebaikan. Kemudian wabalauna, dan menguji aku pada alladzin bil hasanati, dengan kebaikan-kebaikan, bin ni'ami artinya dengan nikmat-nikmat, wasayyiati dan hal-hal yang buruk, an-niqami yaitu ketentuan yang buruk. Jadi ya benar adanya bahwa baik buruk kehidupan kita semuanya adalah cobaan. Maka nggak boleh loh ada konten yang seperti ini ya. Ya Allah, kalau memang kaya dan miskin itu adalah cobaan, maka saya mau dicoba dengan kekayaan ya Allah. Itu nggak boleh. Cobaan itu nggak boleh diminta. Kita nggak tahu, kita nggak punya apa-apa, misalnya kita situasinya nggak punya apa-apa, terus ada nih orang lain yang punya banyak, punya hal banyak. Ternyata orang yang kaya raya itu diuji oleh Allah dengan kekayaannya ya. Misalkan nggak bisa kalau nggak korupsi, coba. Masa kita, berarti kan kalau kita minta ya Allah, kalau memang cobaan apa kaya dan miskin itu cobaan ya Allah, maka titipkan kepada saya kekayaan. Berarti kan kita minta jadi koruptor misalnya. Maka walaupun itu guyonan, ya ada muncul lah ya di konten-konten kadang doa-doa yang seperti itu ya, orang bikin seru-seruan, lucu-lucuan, itu nggak lucu. Masa iya kita minta untuk dicoba? Orang cobaan setiap hari ya, kebodohan kita itu termasuk cobaan. Maka apapun bentuknya kita jangan minta dicoba, jangan minta ujian sama Allah. Ya kita minta diselamatkan, minta yang baik-baik sama Allah, minta ujian. Gak ono ceritane Mas yo arek pinter lek dikandani meneh ujian pasti panik. Iya kan? Lah iki malah njaluk nang Gusti Allah, ya Allah saya minta ujian kekayaan. Enggak tahu orang kaya itu penderitaannya, tanggungannya seperti apa, kita enggak tahu. Belum, Pak Jokowi itu kurang kaya apa ya? Kaya raya, punya jabatan gitu ya. Terus kita minta diuji seperti Pak Jokowi, yakin kuat. Ya, kayak mulai nyalon wis dihujat. Belum lagi kebiasaan-kebiasaan
misalkan ada kebiasaan korupsi atau bahkan korupsi undang-undang yang dilakukan Pak Jokowi, korupsi undang-undang, anaknya belum cukup umur nyalon seperti itu, mau diuji dengan takdir yang buruk seperti itu, kan nggak boleh. Maka jangan sampai kita minta yang jelek-jelek sama Allah, jangan sampai itu dilakukan. Maka guyonan-guyonan seperti itu diliwati ya, yo gak usah dihujat ya. Sebenarnya ketemu konten-konten yang sekira bertolak belakang dengan keyakinan, dengan ajaran yang pernah saya dengar gitu ya, gak usah direken. Orang-orang seperti itu kan cari sensasi ya, cari caper, dari perhatian. Nah, maka memang benar dikatakan wa balaunahum bil hasanat wasayyiat, baik buruk kehidupan itu ujian. Dan masing-masing ada, kan semua hal ada resikonya, nah, istilahnya begitu. Hal baik pun ada resikonya, ada cobaannya. Ya. Tapi juga pasti ada manfaatnya, besar mungkin. Kalau minta ya minta yang baik, ya Allah, izinkan saya mendapatkan rezeki yang baik misalkan. Ya Allah, berikanlah rezeki yang baik kepada saya. Minta rezeki yang barokah gitu ya. Allahumma rzuqna. Sampai Rasulullah saja sampai mengatakan berdoa kepada Allah, wa man yuhibbuni farzuqhul kafaf wal afaf. Itu kata Rasulullah, ya Allah, bagi orang-orang yang mencintaiku maka berikanlah kepada mereka rezeki yang cukup dan afaf. Afaf itu apa ya? Sehat finansial istilahnya. Afiah itu kan terjaga. Kata afiah itu kan terjaga. Jadi kafaf itu cukup. Kalau afaf itu sehat. Sehat rezekinya. Sehat rezekinya itu ya sehat, ya butuh ono. Kalau toh misalkan belum ada, dimudahkan dengan komunikasi misalkan, bisa dikomunikasikan. Contoh paling sederhana, misalkan punya anak ya, anaknya minta ini gitu, guru ngono duit tapi dia punya mindset finansial yang baik, maka anaknya bisa tuh dikasih tahu, bareng sakit ya nak, belum bisa, dan anaknya bisa mengerti, ini loh rezeki yang afaf. Jadi rezeki yang sehat finansial itu ya otomatis dari mental yang sehat finansial itu otomatis dari sehat mental ya. Itu saling berhubungan, dan ini didoakan oleh Rasulullah bagi siapapun yang mencintaiku, ya Allah, berikanlah kepada mereka farzukul kafaf. Kafaf itu cukup, sedikit banyak cukup. Farzukul kafaf wal afaf. Waman la yuhibbuni farzukul kasrotal mal wal walad. Nah, di situ kata Rasulullah, bagi yang tidak mencintaiku maka akan ditimpakan kepadanya kasrotul mal. Kata kasroh itu memiliki arti kelimpahan. Nah, kelimpahan itu pada ambek ketiga. Jadi ya iku mang dicoba ambek bondone misalnya. Kelimpahan itu enggak selalu banyak, tapi tidak mampu untuk menangani. Sedikit tapi enggak mampu untuk menangani. Kakean. Dalam bahasa Indonesia al-kasroh itu memiliki arti kelimpahan. Jenenge kelimpahan itu ya apa nggih? Akeh tapi enggak bisa bertanggung jawab. Apa yang dimiliki selalu mengganggu dirinya. Apa yang dimiliki bukan menjadikan dia pemberi, tapi malah menjadikannya sombong. Nah, ini namanya kasroh. Kasroh al-mal wal walad, kelimpahan harta, kelimpahan anak. Mungkin anaknya cuma 1 atau 2, tapi ngalah-ngalahi tingkai, ngalah-ngalahi yakjud makjud. Nah, ini kasroh. Atau banyak dan nggak bisa menangani, wah tambah repot. Maka sampean besok-besok kalau sudah menikah pikir-pikir, kalau mau punya anak pertama dipikir dulu, anak pertama ditunggulah sampai agak besar gitu ya, sampai paling tidak haulaini kamilain itu selesai gitu, menyusui 2 tahun itu paling tidak selesai, supaya anaknya sehat, sehat secara fisik, sehat secara akal, sehat secara mental, baru dibicarakan lagi sama pasangannya. Kalau belum siap punya anak ya ngomong belum siap gitu ya. Jangan kok asal nuruti omongan orang-orang gitu ya, kapan punya anak, buku akhirnya dandang punya anak. Itu nggak baik, ya nggak baik.
nanti bisa-bisa hilang rasa syukurnya. Padahal menjadi ibu itu adalah kenikmatan, punya anak itu juga kenikmatan, tapi kalau rasa syukurnya hilang, ya itu akhirnya kasrotal walad, kelimpahan anak, repot. Maka mudah-mudahan kita terjagalah dari situasi tersebut. Wa balawnahum bil hasanat wasayyiat la'allahum, barangkali alladin itu yarji'una, bisa kembali siapa alladin an fiskihim, dari perilaku fasiknya alladin. Diuji dengan kebaikan dan keburukan oleh Allah supaya dia bisa kembali. Kalau rizkinya halal, rizkinya baik, banyak, malah bisa membawa kemanfaatan. Begitu juga sebaliknya, rizkinya nggak terlalu banyak sebenarnya, tapi rizkinya baik, pekerjaannya baik, dia bisa memanage dengan baik, maka di situ justru kekurangan itu menjadi kecukupan. Nah, ini luar biasa. Akhirnya dia terhindar dari perilaku fasik. Maka kenapa ini dikatakan oleh Allah nih? Karena ada sambungan dengan ayat berikutnya. Fakholafa, maka mengganti. Fakholafa, maka mengganti mimba adihim, dari sebagian alladzin, siapa kholfun, para pengganti. Siapa kholfun, para pengganti, warisu, yang mewarisi siapa kholfun alkitabah, pada kitab At-Taurata, yaitu artinya kitab Taurat, an abaihim, dari bapak-bapaknya kholfun. Yang namanya zaman, yang namanya orang-orang, yang namanya generasi, itu sehebat apapun generasi tersebut pasti akan digantikan oleh generasi yang baru. Fakholafa min ba'dihim kholfu warisul kitab. Maka sebenarnya nggak salah konsepnya. Kalau orang-orang Konghucu, orang-orang kepercayaan Konghucu itu percaya bahwa kita hidup saat ini adalah menjalani karma dari masa lalu dan membuat karma untuk masa depan. Pokoknya hidup itu perkara menjalani karma. Ini sebenarnya juga nggak salah kalau dipikir-pikir. Kalau generasi sebelum kita, kalau generasi terdahulu dari keluarga kita ini membentuk kebiasaan-kebiasaan baik, membentuk perilaku yang baik, otomatis ketika kita turun di kita tidak kesulitan ini untuk menjalani kebaikan tersebut. Sebaliknya, kalau misalkan generasi terdahulunya itu gimana yang kurang baik, otomatis ketika berada di kita, kita menjalani dampak daripada apa yang terjadi. Dan kitab suci itu adalah sesuatu yang penting dan memang diturunkan, harus turun temurun ditetapkan di dalam Al-Qur'an. Fakholafa min ba'dihim kholfu warisul kitab. Kemudian diturunkan para pengganti yang akan mewarisi kitab suci. Tapi tinggal sekarang bagaimana perilakunya. Ya'khuduna, yang mengambil siapa kholfun, aradha hadzal adna, pada serpihan perkara ini, atau pada serpihan-serpihan kehinaan ini, hadzal adna. Apa yang dimaksud dengan pengganti yang mengambil serpihan-serpihan ini? Serpihan-serpihan kehinaan adalah pengganti yang sibuk dengan serpihan perkara-perkara duniawi, yang dalam artian di sini pewaris kitab suci pada saat itu mereka adalah orang-orang yang cenderung mencintai perkara-perkara duniawi, tidak peduli halal dan haramnya, tidak peduli itu didapatkan dengan cara apa. Jelas kalau orang sudah tidak peduli dapatnya dari mana saja, entah itu dari korupsi, dari korupsi kecil-kecilan, dari korupsi besar gitu. Nah, ini berarti dia sudah menggadaikan nyawa dan hidupnya untuk mendapatkan serpihan dunia. Padahal dunia ini kalau dicari dengan cara yang baik, kemudian dipelajari polanya, dipelajari caranya gitu,
pasti jatah dari Allah itu pasti dapat dengan cara yang baik. Kan manusia itu ada jatahnya nih, masing-masing ada jatahnya. Tinggal bagaimana kita mengubah nasib ya dari yang tadinya biasa-biasa terus kemudian naik level. Tentu saja hal tersebut berdasarkan dengan kesiapan kita secara knowledge ya, secara ilmu pengetahuan, secara kesiapan gitu. Nah, kalau misalkan apa namanya, prinsipnya sudah jelek gitu ya, dia sudah nggak peduli halal dan haramnya, nah, maka itu dia menggadaikan hidupnya, okay? Sebetulnya dia adalah pewaris kitab suci, tapi akhirnya milih untuk berpaling dari kitab suci. Kenapa? Karena kalau mempelajari kitab suci lebih dalam lagi, maka dia akan tahu hukumnya. Atau yang ironis nih, yang zaman sekarang ada banyak itu tahu hukumnya tapi mendustakan, pura-pura nggak tahu. Nah, itu berarti malah sudah lebih parah lagi. Dan pewaris kitab suci yang seperti ini sudah ada sejak zaman sebelum Rasulullah. Nah, jadi pewaris kitab Taurat pada saat itu adalah orang-orang yang ya'khuduna 'arada hadzal adna. Ai hitami hadza syai'i artinya serpihan perkara ini adani yang hina. Ai dunia artinya dunia, orang-orang yang sibuk dengan serpihan dunia. Min halalin dari yang halal wa haromin dan haram, artinya tidak peduli halal haram diterabas saya. Halal haram diterabas saya. Berarti kalau gitu yang enak udah nggak usah cari duit, malah jadi beban. Okay? Terus gak usah cari duit, wis timbangannya aku masuk dalam kategori orang yang terlena dengan serpihan dunia. Bermalas-malasan itu ya bagian dari terlena, gitu. Bermalas-malasan itu paling enak. Wis ngene terhindar aku dari sesuatu yang haram, tak turu wae. Kok wayahe salat terus mangane njaluk sapa? Mangane njaluk wong liya. Ya, mangane njaluk wong liya, uripe ditanggung sama orang lain. Maka Rasulullah mengatakan ya, orang yang bekerja yang kasbul halal dengan niat supaya tidak minta kuah kepada tetangganya. Jadi di dalam hadisnya disebutkan seperti itu ya. Supaya tidak minta makan pada tetangganya. Yang artinya apa? Tidak menjadi beban bagi orang lain, maka usahanya itu setara dengan jihad. Setara dengan jihad. Jadi kita berjuang untuk diri kita sendiri supaya tidak menjadi beban bagi orang lain, itu sudah setara dengan jihad. Nah, kalau dengan alasan saya ini supaya tidak terlena dengan serpihan dunia, paling enak ya sudah tidur, nanti cari makan, kalau hari Jumat tinggal datang ke masjid dapat gitu. Nah ini malah gimana konsep uripnya. Wayaquluna, dan berkata siapa kholfun, sayufaru akan diampuni siapa lana bagi kami. Mereka udah nggak peduli halal dan haram, setelah melakukan keharaman dengan gampang ngomong sayu farulana wes gak popo di sepuro iki ambek Gusti Allah. Yo lek perkara koyok najis nggih, sampean salat habis itu apa namanya? Ada digigit nyamuk terus sampean ceblek. Nah, terus darahnya nempel di mukena gitu. Nah, itu kan najis yang dimakfu nggih. Najis mukhafafa yang dimakfu karena kita tengah-tengah salat dan situasinya adalah doruri gitu. Nah kalau gitu ya kita boleh meyakini wes gak popo iki dimaksud. Tapi kalau yang dilakukan itu adalah pencurian, yang dilakukan itu adalah korupsi, yang dilakukan itu adalah pembegalan misalkan. Terus dengan enteng ngomong ala wis titik ae kok lagi sepura mbek Gusti Allah. Nah ini sesuatu yang salah. Ya, sesuatu yang salah. Sayu farulana apa ma perkara fa'alna yang telah melakukan aku pada ma wa iyatihim, dan apabila datang him pada ya huduna aradul adna aladin wa iyatihim, dan apabila datang him pada aladin apa aradun harta misluhu yang sesamanya arodo hadal adna itu yakhudu mengambil siapa kholfun hu pada arod.
Itu ya kudu mengambil siapa volfun hu pada arot, pokoknya lek ono kesempatan oportunis lah ya. Ayat ini menjelaskan tentang orang oportunis yang sampai gak peduli halal dan haram. Jadi kelompok ini sudah ada dari zaman dulu. Maka kelompok oportunis ini nggak pernah mati karena setan ini kan tetap urip ya. Kelompok oportunis itu apa ya? Orang-orang yang saat ini berkuasa terhadap keuangan dunia. Siapa kepalanya? Orang-orang Yahudi kan. Kepalanya ya orang-orang itu. Sudah tidak mempedulikan apapun ya. Di Ethiopia itu kenapa bisa sampai dilanda kemiskinan tragis ya, dilanda krisis yang benar-benar darurat sampai orang-orangnya itu keripik dari tanah liat nih untuk dimakan sehari-hari. Bahkan ada satu daerah yang anak kecil-kecil itu kalau main harus pakai egrang. Kalau nggak pakai egrang digigit ular. Jadi tanah di bawah bukan ulat ya, gak ular. Kayak nang kene paling lek isume apa usum ulat bulu nggih. Ini enggak, di Ethiopia itu ada satu daerah yang saking parahnya dieksploitasi oleh orang-orang yang serakah, ya, oleh orang-orang yang oportunis, ya yang itu tadi ya, yang apa ya, yakhuduna arodo hadzal adna, orang-orang oportunis, ya. Mereka sampai ada satu daerah yang sudah berhasil, yang sudah dieksploitasi selama bertahun-tahun, ya, sulit bangkit. Padahal Habasyah atau Ethiopia ini adalah tanah yang dulunya subur, bahkan di saat Makkah dilanda krisis, Habasyah ini adalah satu daerah yang sangat subur dan makmur dengan raja yang belum Islam pada saat itu ya, tapi punya jiwa kemanusiaan yang besar. Bahkan ketika disebutkan nama Rasulullah itu ditimbulkan rasa cinta yang luar biasa. Maka hijrah yang pertama sebelum ke Yathrib itu dilakukan di Habasyah. Habasyah itu mana? Ya Ethiopia itu saat ini. Di sana ada satu kekayaan alam yang dipakai untuk tenaga baterai. Semua baterai itu kan ada kandungan apa itu namanya ya, saya lupa, sampai bisa googling itu. Nah itu apa yang ditanamkan di dalam baterai-baterai itu ya, itu ada di Ethiopia. Sekarang menjadi daerah yang benar-benar miskin. Ini loh, mereka mengambil banyak sekali. Orang-orang ini mengambil banyak sekali. Ya, sampai satu daerah yang dulunya membantu umat Islam untuk hijrah yang pertama sebelum ke Yathrib, ya, ini menjadi daerah paling miskin di dunia saat ini. Saking jahatnya. Al jumlah itu adapun jumlah itu halun menjadi hal. Ai yarjuna artinya mengharapkan siapa kholfun al maghfirata pada ampunan. Kalau zaman dulu mungkin orang-orang ini masih bilang nanti saya diampuni. Nah, kalau orang-orang kapitalis saat ini, mereka yang menumpuk harta benda untuk ditumpuk untuk jadi semakin kaya itu sudah nggak begitu. Udah, saya yang kaya ini sudah pasti berkuasa. Saya sudah pasti selamat dari dunia ini, dari kesulitan-kesulitan hidup pasti selamat. Ini yang jauh lebih buruk daripada manusia-manusia di zaman dulu. Wahum adapun kholfun itu aiduna, orang-orang yang mengulang ilama pada perkara fa'alu yang melakukan siapa kholfun hu pada ma. Musirruna artinya orang-orang yang menetapi alaihi atas ma walaisa dan tidak ada itu fit taurati di dalam Taurat apa wa'dun janji, apa wa'dul maghfirati janji ampunan. Orang-orang yang tidak peduli halal dan haramnya sumber rizki itu tidak ada jaminan diampuni dosanya. Sudah, orang itu kalau curang, maka salah satu penghuni neraka nih, atau orang-orang yang dibenci oleh Allah itu adalah orang-orang yang berbuat curang, orang-orang yang berkhianat. Allah itu paling membenci perilaku khianat. Ma'al isrori beserta menetapi dosa. Alam yu'khol, tidakkah diambil? Istifhamu takririn, adapun alam yu'khol itu istifham takrir.
pertanyaan tapi untuk menetapkan. Alam yukhol, tidakkah diambil alaihim atas kholfun apa mitsaqul kitabi, janjinya kitab-kitab. Apa mitsaqul kitabi, janjinya kitab-kitab. Al-idhofatu, adapun idhofa itu bimakna fi, dengan maknanya fi. Berarti bisa diartikan apa mitsaqul kitabi, janji di dalam kitab-kitab. Allah yakula, untuknya tidak mengucapkan siapa kholfun alallahi atas Allah, illal haqqo, kecuali pada kebenaran. Illal haqqo, kecuali pada kebenaran. Wadarosu, dan hendaknya deres atau belajar siapa kholfun. Wadarosu, dan hendaknya belajar siapa kholfun. Atfun, adapun wadarosu itu atof ala yu'khadu, atas lafaz yu'khadu. Qara'u, yang membaca siapa kholfun. Artinya hendaknya membaca siapa kholfun gitu ya, pada kitab sucinya. Faktanya apa? Data Islam sebagai agama terbesar di dunia, yang ini setara dengan agama Nasrani ya. Orang-orang Nasrani itu sudah tidak lagi membaca kitab sucinya. Sementara kalau data ketaatan agama itu lebih besar orang-orang taat yang memeluk agama Islam dibandingkan mereka yang taat dengan Kristen. Kemudian tapi ya data ini akan terus dibolak-balik terus ya. Fakta konangan ngadakno perang ngono ae terus ya. Nanti fakta-fakta buruknya ketahuan akan ngangkat isu lagi satu, dan ini akan terus dilakukan. Enggak ada diemnya mereka. Wadarosu, dan hendaknya membaca siapa kholfun ma pada perkara fihi, di dalam kitab. Falima, maka karena apa? Falima, maka karena apa? Kadzabu, mendustakan siapa kholfun alaihi atas Allah, binisbatil maghfirati, dengan menisbatkan ampunan, ilaihi terhadap Allah, mal isrori, beserta menetapi dosa. Wad darul akhiratu, adapun darul akhirah atau tempat di akhirat itu khairun, lebih baik, lilladina, bagi orang-orang yattaquna, yang menjaga diri, siapa alladin al-harama, dari atau pada perkara yang haram. Darul akhirah, maka tentu saja orang yang berpegang teguh untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran, untuk menghindari kejahatan, menghindari keharaman, tentu saja situasinya di dunia tidak terlalu indah karena banyak yang dihindari. Satu contoh yang paling gampang, banyak sekarang orang bisnis itu overrated dalam beriklan. Ini contoh, cepet munggahnya, cepet dodolannya, cepet naik, omsetnya dalam 3 bulan bisa sampai miliaran. Tapi overrated itu kelebihan rate, berlebihan di dalam mempromosikan produk, sementara nggak jamin tuh produknya sebaik itu. Dan ini terjadi banyak sekali ya. Nanti kalau sudah sepi karena misalkan makanannya nggak enak ya, atau pelayanannya buruk gitu, kalau sudah mulai sepi, datengin lagi influencer, sampai influencernya nolaknya apa? Loh, saya dibayar ini untuk memberikan review bohong, berarti saya diajak bohong. Ini ada banyak saat ini yang melakukan hal itu, overrated di dalam promosi, cepetnya cepet kaya. Tapi kalau kita tahu hukum, kita tidak boleh melakukan hal itu, karena disebutkan di dalam Al-Quran supaya kita apa? Tidak melebihi timbangan. Seberapa yang kita jual, ya seitu kita promosinya, sesuaikan dengan promosi. Nah itu ya pada akhirnya apa? Orang-orang yang berusaha menghindari kecurangan pasti akan mengalami banyak kesulitan. Kenapa? Karena dijanjikan oleh Allah darul akhirah atau tempat di akhirat itu akan lebih baik bagi orang-orang yang menghindari keharaman. Maka sebenarnya kita berusaha baik di dunia itu untuk mendapatkan balasan yang baik di akhirat. Tapi kalau kita nggak berusaha apa-apa, nang donya yo soro, nang akhirat yo burung mesti. Podo-podo burung mesti nih, ya mendingan kita berusaha di dunia, ojo menengahin. Fala ya'qiluna,
tidakkah berangan-angan siapa, atau tidakkah merenung, berpikir siapa, kholfun, bilbai dengan ba, watai dan te, bilyai dengan ya, watai dan ta. Innaha sesungguhnya darul akhirah itu khairun, lebih bagus atau lebih baik. Fayu'athiruna maka maka memilih siapa kholfun, maka hendaknya memilih siapa kholfun ha pada darul akhirah alat dunia, mengalahkan atas dunia. Apapun yang kita lakukan, diniatkan karena ridho Allah, insya Allah itu menjadi niat yang baik. Waladina adapun orang-orang yumasikuna yang berpegang teguh siapa alladin, yumasikuna yang berpegang teguh siapa alladin, bitasdidi dengan tasdid, wat takfifi dan takfif. Bitasdidi yumasikuna atau yumsikuna. Nah, jadi bisa dibaca yumasikun, bisa dibaca yumsikun. Berpegang teguh bil kitabi dengan kitab suci. Minhum dari kholfun, wa aqamu dan menegakkan siapa alladzina yumassikun as-sholata pada sholat. Ka'abdillah ibni Salamin seperti Abdullah bin Salam, wa ashabihi dan sahabatnya Abdullah bin Salam. Itu inna sesungguhnya kami, Allah, itu inna sesungguhnya kami itulah mudhi'u, tidak akan menyia-nyiakan kami ajrul muslihina, pada pahalanya orang-orang yang berbuat baik. Allah tidak mungkin mengabaikan orang-orang yang berbuat baik. Jadi istilahnya apa ya? Kebaikan itu tidak akan disia-siakan oleh Allah. Semua kebaikan akan mendapatkan perhatian Allah. Al jumlah itu adapun jumlah itu khobarul ladina, khobarnya lafadz alladhi. Wafihi dan itu di dalam ajrul muslihin. Wat udzohiri adapun menempatkan isim dohir, maudhi al mutmari pada tempatnya isim domir. Ai ajrohum artinya pahalanya muslihin. Orang-orang yang baik pahalanya adalah mendapatkan perhatian Allah, artinya kebaikan sekecil apapun tidak ada kebaikan kecil, semuanya penting di mata Allah, semuanya mendapatkan perhatian Allah. Wadkur dan mengingatlah engkau, wadkur dan mengingatlah engkau idna takna ketika mengangkat aku al-jabala pada gunung. Rofa'na artinya mengangkat aku pada al-jabal min aslihi dari asli fisiknya al-jabal, fauqahum pada fauqahum di atasnya Bani Israel. Ka'annahu seakan-akan sesungguhnya jabal itu zullatun, atap. Wadhannu dan mengira siapa? Wadhannu dan mengira siapa? Alladzin atau Bani Israel ya. Aikonu artinya meyakini siapa Bani Israel annahu sesungguhnya jabal itu waqi'un akan jatuh, itu waqi'un menjatuhi bihim dengan Bani Israel. Sakitun artinya yang jatuh, alaihim menimpa atas Bani Israel. Biwa'dillahi sebab janji Allah iyahum pada Bani Israel. Biwuku'ihi dengan jatuhnya jabal. Ilam yakbalu ketika tidak menerima siapa Bani Israel ahkamat Taurati pada hukum-hukum Taurat. Wakanu dan ada siapa Bani Israel itu abau mencegah siapa atau mencegah siapa Bani Israel pada ahkamut Taurah. Lisakliha karena beratnya ahkam, lisakliha karena beratnya ahkam, fakobilu jadi karena diangkat pada zaman itu ya, gunung diangkat sama Allah, diangkat sama Allah sampai jadi atap,
jadi atapnya kaum Bani Israel gitu. Mereka akhirnya ketakutan, mengira bahwa wah berarti janji Allah ini pasti ini karena kita semua melanggar hukum Taurat, maka gunung itu nanti akan ditimpakan kepada kita. Fakolu, maka berkata siapa Bani Israel, fakobilu ya, fakobilu maka menerima perintah siapa Bani Israel. Akhirnya, oh ya Allah, ya Allah, jangan timpakan gunung itu kepada kami ya Allah. Kami akan menerima hukum-hukum Taurat karena wis kepepet, dia wis keweden. Wakulna, dan mengucapkan aku lahum terhadap Bani Israel, khudu, mengambillah kalian ma pada perkara ataina yang telah mendatangkan aku kum pada kalian. Ambil apa yang sudah kuberikan pada kalian, bikuwatin dengan kuat. Bikuwatin dengan kuat, bijidin artinya dengan bersungguh-sungguh, wajtihadin dan berhati-hati. Ambil hukum-hukum itu dengan kuat. Yang dimaksud kuat di sini adalah bersungguh-sungguh dan berhati-hati. Bersungguh-sungguh ya berarti harus dengan dipelajari, dipahami, kitab sucinya dibaca gitu ya. Itu maksudnya atainakum khuduma atainakum biquwah. Ambil apa yang kuperintahkan dengan kuat. Wadhkuru dan mengingatlah kalian ma pada perkara fihi yang berada di dalam kitab. Mengingat dengan apa? Bil amali dengan mengamalkan, bihi dengan ma fihi. Bihi dengan Alkitab. Nah, jadi diperintahkan oleh Allah ambil sekuat-kuatnya apa yang telah aku perintahkan. Kemudian ingat apa yang ada di dalam kitab suci. La'allakum barangkali kalian itu tattaquna, bertakwa atau takut kalian. Wadhkur dan mengingatlah engkau. La'allakum tattaqun. Itu ayat itu wa aqadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Wa id aqadha rabbuka min bani adama wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah.